ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan la yanfakku anil insan thalathatul umur. Tidak akan pernah terlepas dari seorang manusia 3 perkara. Siapapun dia. Apakah dia orang yang beriman, apakah dia orang yang taat, ataukah bahkan dia orang yang kafir sekalipun. Tidak akan terlepas darinya 3 perkara. Yang pertama adalah nikmat. Semua Allah memberikan nikmat kepada manusia di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah akan berikan rezeki kepada mereka. Baik. Kemudian yang kedua adalah dosa. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Setiap manusia pasti berbuat maksiat kecuali siapa yang maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari Allah dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bilaili wan nahar." Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Kita manusia enggak? Manusia. Ya, terkadang hadis ini kita hafal dan kita sadari kita manusia, pas praktek, ini kadang-kadang enggak nyambung dengan hadis yang dia hafal. Jadi ketika ada saudaranya berbuat salah, ada saudaranya berbuat kekeliruan, ya apalagi sudah ngaji misalnya, tetap kalau dia sudah ngaji lama, 20 tahun dia ngaji, tetap manusia, nggak berubah jadi malaikat. Itu harus dipahami. Kalau dia berubah menjadi malaikat, baru la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu akan mematuhi perintah Allah. Itu malaikat. Tetapi kalau yang namanya manusia, pasti dia akan berbuat kesalahan. Cuma nanti ada perbedaan. Orang yang mereka taat dengan orang yang mereka memang fasik dalam berbuat apa? Dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ujian. Ujian. Yang pertama apa tadi? Nikmat. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, ujian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kecuali akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman yang membedakannya orang yang beriman ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Dia gunakan nikmat tersebut untuk memuji Allah. Dia gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan nikmat itu semuanya adalah pemberian Allah. Sehingga enggak pantas saya lupa kepada zat yang memberikan nikmat kepada saya. Itu orang yang beriman. Itu orang yang bertauhid. Ketika Nabi Allah Ibrahim diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat yang beliau tunggu bertahun-tahun. Apa diberikan oleh Allah? Nikmat anak. Ya, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang akan menjadi keturunanku. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim. Seorang anak laki-laki yang akan tumbuh dewasa. Perhatikan. Ya. Seseorang yang sudah menunggu puluhan tahun. Ya. Dan diberikan nikmat yang paling besar. Kemudian setelah beliau mendapatkan nikmat, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim bukan pada ujian yang lainnya, tetapi Allah menguji Nabi Allah Ibrahim pada nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Apakah beliau terlena, terlalaikan dengan nikmat tersebut? Atau beliau lebih memilih kepada zat yang memberikan nikmat kepada beliau? Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat besar kepada Ibrahim, kata Allah.
Apa ujiannya? Nggak tanggung-tanggung. Ujiannya anak satu-satunya yang beliau miliki sebelum ada Ishak disuruh sembelih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabiullah Ibrahim membuktikan beliau sebagai hamba Allah. Ya, jadi dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau tidaklah membuat beliau terlena. Sehingga lupa kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Rabbul Alamin. Inilah thamarah dari tauhid. Ini buah dari tauhid. Ini hasil dari tauhid yang kita pelajari. Jadi pembahasan tauhid itu bukan hanya pembahasan kita khatam kitabut tauhid, kita khatam usulus salasa, kita khatam qaidul arba, kita khatam usulus sittah, bahkan kita hafal semua ayat-ayat tentang tauhid. Tetapi pas praktek, ya ternyata nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih membuat dia terlena dibandingkan mengedepankan zat yang memberikan nikmat kepadanya. Nah, kalau seandainya kita masih mengedepankan ya nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan kepada zat yang memberikan nikmat, berarti ada yang salah dan keliru dari tauhid yang kita pelajari. Tauhid hanya sebatas dari bacaan tertulis di kertas-kertas. Ya, karena hakikat dari tauhid yang saya sebutkan tadi, bagaimana tauhid itu menusuk ke dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dosa. Tidak ada orang yang tidak lepas daripada yang namanya dosa. Tapi yang membedakannya, orang yang mereka istiqomah, orang yang taat kepada Allah, ketika dia berbuat dosa, terkadang sesuatu yang tidak dia sengajakan. Sesuatu yang bukan dia cari-cari. Ya, tetapi tiba-tiba terjadi. Tetapi ketika dia terjatuh dalam dosa, disitulah dia akan merasakan ya sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Berbeda dengan fasik, fujar, apalagi kufar. Mereka memang sengaja mencari-cari apa? Dosa tadi. Dia berusaha untuk mencari segala jalan agar dia bisa berbuat maksiat kepada Allah. Ini membedakannya. Ya. Nah sekarang kita kira-kira kita masuk dari golongan orang yang mukmin ketika berbuat dosa, atau kita termasuk orang yang fajir ketika kita berbuat dosa. Ada satu barometer yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu. Orang-orang yang beriman, dia melihat dosa yang dia lakukan itu seperti seakan-akan dia dihimpit di bawah gunung. Berat buat dia. Adapun orang yang fajir, kata Ibnu Mas'ud, ketika dia berbuat dosa seakan-akan seperti lalat yang ngigap di hidungnya kemudian dia tepis. Masalah apa buat saya? Cuma dosa seperti ini. Ya, jadi ini timbangan buat kita. Kira-kira kita termasuk golongan yang pertama ataukah golongan yang kedua ketika kita berbuat dosa? Masing-masing seseorang harus mengevaluasi dirinya. Masing-masing seseorang bertanya kepada dirinya, kira-kira saya ini di golongan yang mana? Ketika saya berbuat dosa, apakah dosa itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang gak pernah berat dalam hidup saya, atau itu sesuatu yang membuat saya sempit dalam dada saya? Dan perlu antum semuanya ketahui, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu punya dua senjata dalam menggoda anak manusia. Senjatanya syaitan. Apa yang pertama? Apa? Dan syahwat dan syubhat. Ada yang lebih spesifik lagi. Dia punya senjata was-was. Was-was. Tahu ya? Yang kedua, dia punya senjata khannas. Apa itu was-was? Was-was adalah, sebagaimana diterangkan, dia menggambarkan kepada pelaku dosa dan pelaku maksiat tadi, bahwasanya dosa ini adalah sesuatu yang sangat nikmat. Dosa itu sesuatu yang sangat lezat.
Ya, sehingga dia mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki agar dia bisa melakukan dosa ketika syaitan mendatanginya. Tapi ketika dia telah terjatuh dalam dosa, kemudian dia berbuat maksiat, kemudian syaitan khannas. Apa artinya khannas? Syaitan itu berkhianat, kabur dia. Ketika dia kabur, mulai kita tepuk jidat kita. Ngapain saya buat dosa? Sering nggak? Udah nggak usah dijawab. Hah? Ini senjata syaitan. Tepuk jidat. Minggu depan, syaitan datang dengan senjata yang sama. Dengan bisikan yang sama. Dengan godaan yang sama. Dengan hal yang indah yang sama. Sama, nggak ada bedanya. Ya, kemudian manusia jatuh lagi dengan dosa berkali-kali. Sampai kapan kira-kira? Sampai kapan? Terkadang jenggot kita sudah memutih, kondisi kita masih seperti ini. Ya, terkadang lutut kita sudah mulai sakit, kondisi kita masih seperti ini. Kalau kita nggak stop, nggak berhenti hari ini, kita khawatir teman-teman semuanya. Kita akan menjadi followernya iblis di dalam nerakanya Allah yang mendengar iblis menyampaikan khutbah. Apa khutbahnya iblis dalam Al-Quran yang Allah ceritakan? Allah berkata, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, ketika semua urusan sudah selesai. Yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka. Kemudian iblis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar untuk menyampaikan kalimat pembuka kepada pengikutnya dulu di dunia. Perhatikan baik-baik. Iblis alaihi la'natullah keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan Nabi Adam alaihissalam karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan iblis dengan was-was yang dia punya, dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi Adam alaihissalam dalam manusia nabi yang mulia, sampai-sampai malaikat diperintahkan sujud kepadanya dan Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya, tetapi iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis punya tugas selanjutnya yang paling besar. Proyek, mega proyek. Ya, menggiring kita semua ke dalam nerakanya Allah. Kalau dia telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah. Walaupun Nabi Adam setelahnya beliau bertobat, beliau akan menjadi penghuni surga kembali. Adapun saya dan kita semuanya belum tentu selamat. Apakah kita berhasil untuk tidak masuk ke dalam neraka ataukah tidak? Jadi subhanallah ya, gimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan penghuni neraka. Iblis menyampaikan sebuah kalimat yang sangat menyakitkan. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Sementara aku juga berjanji kepada kalian dengan janji dan sehari ini aku selisih janji tersebut. Maka nali alaikum min sultanin illa da'autukum fastajabtum li. Iya, aku nggak ada apapun kekuatan yang kumiliki kecuali aku hanya mengajak kalian saja. Tiba-tiba kalian ikut arahan saya. Padahal Allah telah mengingatkan kalian tentang jalannya aku. Padahal kalian telah diingatkan oleh Allah bahwasanya aku adalah musuh kalian. Tetapi kalian tetap memilih jalanku. Apa kata iblis setelahnya? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka pada hari ini jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Oleh karena itu, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berhenti sampai detik ini. Hari ini kita harus berhenti. Kalau kita tidak berhenti, kita khawatir akan menjadi audiennya iblis dalam nerakanya Allah di sofi yang pertama kita mendengar dia berceramah. Ya dan billah. Adapun orang-orang yang beriman, ketika dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat kepada Allah, dia akan bertobat kepada Allah. Dan orang yang beriman, kata Nabi SAW, tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama.
Jadi dia tidak terjatuh pada dosa yang sama-sama terus. Itu orang-orang yang beriman. Demikian yang disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling harus kita jaga diri kita lebih daripada keistiqomahan. Karena yang namanya dosa itu akan melahirkan dosa yang lainnya. Dosa yang kecil akan melahirkan dosa yang besar. Dosa yang besar akan membuka dosa-dosa besar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam atau saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, yang tadinya mereka punya niat yang tidak baik kepada Nabi Yusuf atau ada penyakit hasad dalam kalbunya. Kemudian penyakit hasad itu nggak berhenti dalam hati, kemudian terucap dengan lisan mereka ingin membuat kejelekan kepada Nabi Yusuf. Uqtulu Yusufa awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buang dia sebuah tempat. Nanti setelah kita buang dia atau kita bunuh dia, kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bertobat? Bertobat enggak akhwatu Yusuf setelah mereka membunuh Nabi Yusuf? Pertanyaannya setelah mereka membunuh Nabi Yusuf. Bertobat enggak? Mereka enggak bertobat. Ya, wajawala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang dengan baju kedustaan. Mereka berkata tadi kami bermain-main, tiba-tiba si Yusuf diterkam oleh serigala. Padahal Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Mereka berdusta, mendolimi serigala lagi. Makanya para ulama terkadang sering menggunakan istilah. Ketika seseorang dituduh dengan sebuah tuduhan dan dia tidak melakukannya, mereka sering mengatakan bahwasanya dia itu seperti serigala yang berlepas diri dari darahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa dipahami ya? Jadi satu dosa akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Dosa kecil akan melahirkan dosa yang besar. Demikian juga disebutkan di dalam buku hadis ketika ada orang-orang yang mereka berzikir berjamaah di masjid. Ya, sabi'umiyah subhanallah, kabirumiyah Allahu akbar, Allah akbar dan seterusnya. Kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka beralasan, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Syahidnya, Pak, syahidnya diceritakan oleh orang-orang yang melihat dan menyaksikan Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Orang-orang yang tadinya berzikir di masjid tadi, mereka berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu dosa melahirkan dosa yang lainnya. Oleh karena itu jangan sampai ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, syaitan kita memberikan peluang kepada syaitan untuk terjatuh dalam dosa dan terjatuh dalam maksiat. Ya dan billah. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi fokus kita di malam hari ini. Ya, setiap orang itu pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah. Dan ujian itu tergantung dari iman seseorang. Semakin tinggi imannya, maka semakin besar pula ujian yang dia dapatkan. Tetapi kalau ada seseorang diuji oleh Allah, imannya pas-pasan, kemudian dia menganggap ujiannya terlalu besar, enggak. Ujian kamu tidak terlalu besar, tetapi hati kamu yang tidak siap menghadapi ujian tersebut. Ya, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jelas. Ya, dan di balik ujian itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanan dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanan. Hari ini ketika badan kita sehat, ekonomi lancar, anak-anak juga sehat, sekolahnya juga lancar, ya perdagangan nggak ada masalah, semuanya baik. Ya, kemudian rajin ke masjid, rajin ikut kajian, biasa nggak? Biasa, ini ada sebuah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tetapi ketika Allah menguji kita, Allah mencoba kita,
Iya, Allah mengambil sedikit apa yang Allah titipkan kepada kita. Apakah itu harta? Apakah itu kesehatan? Apakah dalam kondisi seperti itu kita masih menjadi hamba Allah? Masih menjadi ahlul masjid? Masih menjadi seorang penuntut ilmu? Atau kita dapatkan diri kita sudah hilang di jalan? Berarti selama ini pengakuan kita iman kepada Allah tidak terwujud dan tidak terbukti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka ditinggalkan begitu saja mengucapkan kalimat keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji dan mereka tidak dicoba? Tidak, mereka akan diuji, mereka akan dicoba. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Kapan itu? Ketika diberikan ujian oleh Allah.